Use your logic. Salam trader. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan tutorial trading di dalam CoinW episode 1. Ketika kalian sudah melihat bahwasanya kelebihan CoinW ini benar-benar tanpa split ya di video kemarin itu 0% splitnya, dan itu benar-benar hal-hal yang paling didambakan di seluruh trader dunia ini, oke? Dan seperti yang kita tahu bahwasanya aliran CoinW itu adalah perpetual. Apakah sama dengan Binance? Apakah sama dengan MoonXBT? Langsung saja ke dalam inti videonya. Dan langsung ya, ini tampilan CoinW di dalam mode futuresnya alias mode perpetualnya. Di sini ada dua mode. Yang pertama adalah isolate margin dan kedua adalah cross margin. Nah, bagi yang nggak tahu, isolate margin itu adalah ketika kalian membuka open posisi, misalkan total modal $1.000, oke, total modal $1.000, kalian open posisi $100, berarti yang terkalkulasi kalau mode isolate itu adalah $100-nya. Jadi kalau loss ya udah margin call gitu aja. Tapi kalau kalian menggunakan mode cross ini, itu akan terus terkalkulasi ya, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan isolate itu apa bang? Kekurangan isolate itu berarti margin call-nya itu tipis ya, alias apa namanya, liquidnya itu tipis. Kalau cross ini liquidnya panjang, cuma kekurangannya adalah mengkalkulasikan seluruh total modal Anda. Jadi jangan nyoba-nyoba main cross kalau misalkan kalian belum paham tentang cross. Kalau saya sarankan isolate aja, tapi kecuali kalau kalian adalah VIP manual ya, alias member VIP saya. Terus kalau yang nanya apakah Cerberus akan ada di CoinW, pasti akan ada, karena CoinW ini memiliki split yang didambakan Cerberus yang dibutuhkan oleh Cerberus. Mungkin Cerberus nanti akan benar-benar perfect di dalam CoinW, berbeda dengan trading di dalam MoonXBT. Banyak sekali hal-hal yang bisa kalian copy ya, ada banyak orang lah ini. Intinya semuanya standarisasi ya, selayaknya market-market pada umumnya. Kalian bisa cek orang-orang yang bisa kalian search dengan copy tradingnya itu dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada mode P2P trading alias P2P itu adalah peer to peer ya. Peer to peer itu berarti dimana kalian itu membeli sesuatu dengan credit card atau dengan Mastercard dan lain sebagainya kayak begitu ya. Lebih prefer ke orang-orang yang susah untuk bertransaksi langsung. Intinya orang yang pengen langsung transaksi ke dalam CoinW, nggak pengen lewat Indodax. Ini bagi orang-orang yang nggak punya market Indonesia sih biasa kayak begitu. Lalu di sini juga ada market spot ya. Ada market spot trading. Market spot trading ini banyak sekali, mulai dari yang mainstream, innovation, dan assessment. Dikategorikan gitu ya, ada yang mainstream, ada yang innovation, ada yang assessment, ada juga yang futures, ada juga ETF. Di sini juga ada. Ini sangat unik sekali ya. Salah satu hal yang juga saya minati sebenarnya ETF itu ya, ETF leverage token. Bisa kalian cek beberapa hal, lalu bisa top gain itu biasanya yang paling tinggi. Ada juga copy grid dan lain sebagainya. Kalau kalian nggak tahu copy grid itu apa, copy grid itu semacam mirip-mirip seperti copy trading ya. Tapi kalau misalkan copy grid ini lebih ke dalam strateginya. Mirip-miripnya kayak robot trading gitu lah. Kalau misalkan kalian klik follow strategi gitu kan, kalian akan seseolah estimasi per tahunnya sekitar 60,92% kayak begitu ya, biasanya seperti itu. Jadi memiliki mengcopy strategi gitu, intinya kayak gitu kalau copy grid ya. Tapi kita kalau di dalam CoinW akan fokus mungkin ke dalam futures dan ETF aja ya. Dan coba kita langsung masuk kembali ke dalam Bitcoin USDT. Oke, tampilannya seperti ini. Misalnya kita klik buy long, konfirmasi, sukses ya, sukses di sini. Buy long, dan perhatikan tidak ada split sama sekali, 0,0%. Nah, apakah bisa open posisi secara bersamaan dua kali ya? Kita coba open posisi dengan modal yang berbeda ya, dengan posisi yang berbeda, maksudnya kita sell short. Bisa, jadi bisa mode headgear. Jadi kalian yang nanya apakah bisa mode headgear bang? Bisa. Jadi ini semacam kayak gabungan antara MoonXBT dan Binance ya. Sesuatu yang enak-enaknya di Binance itu ada di sini juga, yang enak-enaknya di dalam MoonXBT juga ada di sini semuanya. Oke? Jadi jawaban kalian untuk open hedging alias open posisi secara bersamaan berlawanan itu bisa semuanya. Coba kita close. Kita coba tes mode averaging. Apakah bisa? Kita klik buy long di sini. Sukses ya. Wow, lihat.
Kalau di market lain kalian ini waktu open posisi bisa-bisa langsung minus, tapi di market ini bener-bener marketnya no spread ya, apalagi tiba-tiba hijau kayak tadi. Nih coba kita coba lagi. Bang, apakah tanda FX itu sukses apa enggak? Kita coba aja. Jawabannya tidak bisa, guys. Tidak bisa. Oke. Jadi mode FX tidak bisa di sini loh, Bang. Gimana itu tandanya? Jadi gini, kalau mode FX itu bisa alias seperti normal market XBT gitu kan. Bitcoin ini akan terbagi menjadi dua open posisi kayak gitu kan. Akan menjadi dua open posisi. Kalau misalkan ini cuma satu posisi, padahal saya udah klik 2 kali tadi beli. Berarti jawabannya adalah mode FX itu tidak bisa ya guys. Tetapi jangan berkecil hati ya, karena di sini ada beberapa mode yang mungkin tidak dimiliki oleh si market Binance ataupun market XBT, oke? Tetapi kita coba bahas satu-satu. Yang kalian tanyakan adalah apakah bisa hedging, apakah bisa average, apakah bisa margin variasi, oke? Dan kalau kalian berharap ada margin variasi, ternyata ada ya di sini, ada margin variasi. Tinggal kalian klik di sini ya, ini nih, klik di sini, maka akan muncul margin, max to add, estimasi liquid price dan sebagainya. Ini semuanya ada. Jadi margin variasinya itu ada kalau kalian nanya ya. Jadi itu adalah 3 pertanyaan mendasar tentang market CoinWay. Coba kita close lagi. Bentar. Oh, ini coba kita take profit. Nah, ini nih. Ini sebenarnya ada juga di Binance ya. Cuma Binance itu terlalu rumit. Ini sebenarnya kayak mode FX tapi berbeda, bos. Mode FX tapi berbeda loh. Bagaimana bang mode FX tapi berbeda nih? Ini namanya trailing profit atau loss ya. Kita bisa menjual sebagian, contoh ya. Misalkan tadi kan total saya pertama kali open posisi 25 USDT. Setelah itu 25 USDT lagi. Contohnya aja, saya juga lupa ingat tadi. Nah, bisa jadi pada saat nanti sudah memenuhi harga sekian gitu, kita bisa close sebagian. Kalau di XBT nggak bisa. Bisa close sebagian 20% atau 75% atau 50% dan lain sebagainya kayak begitu. Bisa kayak gitu. Dan ini adalah uniknya ya, trailing profit dan loss itu semacam seperti apa ya? Stop profit menurut saya. Ini keren banget. Fitur ini keren banget. Kalau lu nggak tahu, fiturnya kayak gini nih, bro. Fiturnya kayak gini. Coba gue jelasin di Microsoft Word ya. Ini fitur yang mungkin gue cari-cari dan belum ada di market XBT ya. Tapi gue close dulu. Karena ini saldo asli ya. Nih ya, gue jelasin tentang trailing stop atau stop profit ya, istilah gampangnya. Oke? Kalau penyakit selama ini tuh kan begini ya. Misalkan lu udah profit 10% ya. Udah 10% profit kayak begini kan. Nah, ada yang namanya recall ya tadi ya, recall, ada trailing stop dan sebagainya. Intinya fitur ini tuh memudahkan kita untuk men-setting pada saat profit supaya kita tidak tamat. Loh, maksudnya bagaimana, Bang? Tapi nggak kejadian loss juga. Jadi pada saat udah profit 10% nih, kita bisa menggunakan fitur ini, bisa men-set gitu kan, bisa men-set stop profit di sekitar 5% gitu kan. Stop profit dan take profit itu beda. Kita bisa setting secara bersamaan. Contoh, pada saat kita floating profit itu 10%, terus kita set stop profit 5%, setelah itu kita set take profit sekitar 20%. Nah, maka yang terjadi pada saat harga itu kan 10%, pada saat 9%, 8% ini tetap terus jalan. Nah, tetapi apa sih gunanya stop profit itu? Itu menghindari dump secara tiba-tiba, menghindari kalau misalkan kalian itu diselamatkan oleh rasa rakus kalian itu diminimalisir gitu. Jadi kalau tiba-tiba dump, maka otomatis akun kalian akan men-stop profit itu hingga 5%, bro. Jadi kalian itu yang tadinya harusnya minus kalau tiba-tiba dump. Kalau di market lain kan nggak ada, khususnya di XBT ya. Kalau udah stop profit 5%, oh ya udah kayak gitu. Jadi waktu kalian floating profit 10%, tiba-tiba dump, otomatis waktu 5% ke close. Jadi kalian nggak jadi loss atau kalian nggak jadi floating minus. Tetapi jika harga belum menyentuh 5% plus, maka take profit ini juga masih akan berfungsi. Misalkan 13%, 14% tiba-tiba naik kayak begitu ke 20%, maka tetap ya. Jadi itu bedanya stop profit dan take profit ya. Stop profit dan take profit itu berbeda. Dan ini juga benar-benar lengkap ya, karena tadi itu saya cuma bahasanya aja gitu yang agak beda. Ada recall lah, ada trailing stop lah. Tetapi di video selanjutnya akan saya jawab, karena video ini akan terlalu cukup panjang. Intinya CoinWay ini benar-benar the best lah menurut saya ya.
untuk saat ini, sekali lagi gue nggak pernah mendewakan sesuatu ya. Untuk saat ini, CoinW ini cukup signifikan untuk mendapatkan apresiasi dari trader-trader di Indonesia. Karena kita sudah terlalu capek apa yang namanya dengan split ya. Jadi ini menjawab semua pertanyaan kalian ya, pertanyaan-pertanyaan dasar. Apakah CoinW splitnya 0? Iya. Apakah CoinW itu bisa mode hedging? Bisa. Apakah CoinW itu bisa mode averaging? Jawabannya tidak bisa, tetapi mempunyai trailing stop, oke, alias mode recall tadi. Lalu apakah CoinW bisa margin variasi? Jawabannya adalah bisa, oke. Jadi semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Di video selanjutnya saya akan bahas lebih mendalam tentang CoinW di bagian tutorial trading episode keduanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan jangan lupa share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam trader.